Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren. Ya, sobat RH sekalian, saya dengan Panglima TNI, mantan Panglima TNI. Kalau di luar negeri nggak boleh punya pernah mantan katanya. Panglima TNI 2015, 2018, 2017. Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini saudara sekalian, kebetulan saya sedang berada di Kota Pahlawan dengan Pak Gatot dan mendengarkan berita yang ngeri-ngeri sedang. Pertama adalah kita tahu bahwa MK sudah mengabulkan permohonan yang konsekuensinya terjadi perdebatan di masyarakat mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun ke 5 tahun. Di tengah track record KPK yang banyak disorot dan bahkan dikritik orang. Dan yang kedua, pagi ini beredar isu yang lebih menggemparkan lagi, bahwa MK akan mengabulkan sistem proporsional tertutup. Jadi belum ya? Ya. Dengan perbandingan hakim 6-3, jadi 6 orang mengabulkan dan 3 dissenting opinion. Dan konsekuensinya adalah ada alasan untuk melakukan penundaan pemilu. Nah, saya ingin Pak Gatot melihat ini dari sudut angle Pak Gatot, terserah, terutama angle kekuasaan. Silakan. Terhadap isu dan putusan yang sudah disampaikan. Ya. Bung Raffi, saya hanya mengingatkan saja bahwa demokrasi itu senantiasa melakukan kebijakan yang syarat ketidakpuasan dengan rakyat di seluruh dunia itu demokrasi. Apalagi kalau rejim yang melaksanakan kebijakan itu dia tidak disiplin atau indisipliner, dan apalagi kalau memanfaatkan sistem itu dengan tidak benar, ini pasti akan ada gejolak yang kenapa perlu saya ingatkan seperti ini, bahwa demokrasi itu selalu berafiliasi dengan kekuatan mayoritas. Saya tidak memarginalkan yang minimal, yang minoritas. Ya. Karena memang kita sudah sepakat bahwa kita adalah negara demokrasi, bukan monarki. Sejak bangsa ini mengatakan, kami bangsa ini sedang ini menyatakan kemerdekaannya. Dengan maksud demikian, maka kekuatan mayoritas itulah yang mengawal demokrasi. Ya, buktinya pemilihan presiden harus 50-1. Kalau ada masalah harus voting yang terbanyak. Gitu. Jadi demokrasi selalu berafiliasi dengan sosiologi atau kekuatan yang besar. Nah, kita masuk lagi, apalagi kalau rejim yang saya katakan tadi memanfaatkan demokrasi atau sistem demokrasi ini untuk kepentingan tertentu. Contohnya kita membuat undang-undang tapi tidak ada sistem demokrasi, memangkakan alat demokrasi. MK kan alat demokrasi juga, kan gitu. Itu tidak dengan benar. Itu pasti akan terjadi gejolak yang sangat luar biasa. Saya coba menunjukkan dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Saya masih berpikiran positif terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahwa keputusan ini adalah bukan untuk yang sekarang. Gitu. Next on ya. Yang akan datang. Gitu. Saya yakin karena para hakim-hakim ini atau umurnya sudah di atas 50-an lah, ya kan. Kemudian yang kedua, mereka sudah disumpah dan mereka saya yakin takut sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak mungkin seperti itu. Tapi bisa saja kalau ada tekanan-tekanan dan sebagainya. Tapi logika berpikir saya, ini adalah untuk yang akan datang. Karena kalau dilakukan yang sekarang, maka dengan jurisprudensi, MK bisa berbagai macam cara alasan untuk memperpanjang jabatan presiden juga. Ya, jabatan apa saja ya? Jabatan apa saja. Kan jurisprudensi dok. Nah, ini. Kemudian kita masuk kepada isu yang sedang beredar. Gitu. Ini kan masih isu. Ya kan? Tetapi kalau ini terjadi, logika berpikirnya, saya katakan tadi, hakim ini adalah dilengkapi dengan pengetahuan, jabatannya sudah dipersiapkan kan, melewati jabatan, sudah disumpah. Kalau tindakan yang biasa, tidak mungkinlah seorang hakim di Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan yang tidak masuk logika hukum, kan gitu. Karena sistem terbuka tertutup itu sebenarnya kan bukan seperti itu. Soal norma itu.
Tapi itu DPR. Dan yang penting lagi, apakah selama ini semua hakim itu bego? Ya. Kan gitu. Semua anggota DPR itu bego. Ya. Karena sudah berlaku 2024. 2004. 2004. 2004, 2009, 2014, 2019. Udah 4 kali. Kan gitu. Terus tiba-tiba proses pemilu sudah berjalan. Ya kan? Ya. Anggota DPR sudah daftar ini. Ya. Kalau sudah daftar ini. Jadi sudah berjalan. Terus diputuskan seperti itu. Maka saya tetap berpikiran positif bahwa ini dilakukan cuma isu. Ya, kemudian kalau ada pun terpaksa, ya istilahnya Mahkamah Konstitusi itu apa ya, main-main atau gimana, dilakukan, tapi untuk yang akan datang. Untuk yang akan datang juga. Ya. Kalau sekarang logika berpikir rakyat, pasti Mahkamah Konstitusi ditekan habis-habisan, ya kan, sebagai alat lingkungan kekuasaan, ya kan, untuk alih-alih memperpanjang masa jabatan presiden. Kan gitu. Orang tahu bukan Mahkamah Konstitusi, pasti dibatalkan oleh semuanya. Melakukan itu. Itu logika berpikir saya loh ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara tentang sistem pemilu dulu ya, nanti balik lagi ke masa jabatan. Sistem pemilu ini dari 9 fraksi di DPR kan hanya 1 fraksi, which is itu fraksi yang terbesar. Tanpa harus menyebutkan namanya, yang setuju proporsional tertutup. Yang lainnya pengen proporsional terbuka, salah satunya alasannya karena ini sudah berjalan. Dan caleg-caleg di daerah itu juga mempertanyakan ini. Karena kalau tertutup, nggak ada gunanya mereka nomor-nomor urutan 4, 5 dan lain sebagainya. Paling 1, 2 saja yang ongkang-ongkang kaki. 1 aja barangkali, karena 2 pun sudah sulit kalau kita bicara tentang mendapatkan kursi di dapil. Kok bisa ya? Kalau kita bicara tadi demokrasi, pertama ini bukan norma konstitusi, ini adalah open legal policy. Kok bisa juga, walaupun itu didukung oleh hanya 1 fraksi, fraksi terbesar, tapi kan jumlah kursinya kan mayoritas. Kalau dikaitkan dengan yang 8 kan kecil sekali, cuma 128 berbanding, pokoknya 575 dikurangi 128. Pendapat Pak Gatot, kok bisa? Maksudnya itu luar biasa infiltrasi kekuasaan ini atau intervensi kekuasaan ini. Silakan Pak Gatot. Jadi saya melihatnya lebih luas. Ya. Sekarang ini kan demokrasi kita itu bukan demokrasi Pancasila. Pasti itu saya katakan. Omong kosong Pak Bro. Tapi demokrasi partai. Yang menentukan semuanya partai. Nah dengan sistem tertutup ini justru menguatkan demokrasi partai. Sehingga apapun yang dilakukan, inilah yang saya katakan lelang untuk negara ini supaya dijual. Karena harganya atau sistemnya lebih mudah. Cukup ketua-ketua partai, selesai semuanya. Jadi mana ada demokrasi Pancasila seperti itu? Kayak gitu. Jadi inilah yang sangat berbahaya. Apalagi kalau kita berbicara tentang demokrasi itu adalah berafiliasi dengan sosiologi atau mayoritas. Seharusnya DPR itu kan kalau semua perempatnya aja nggak sampai, iya kan? Terus yang mengajukan, yang lainnya menentang gimana? Ini kan logika. Ya saya yakin hakim-hakim itu lebih waras daripada saya gitu. Lebih ngerti, tidak akan sembarangan. Ini cuma isu saja, tidak benar bahwa MK akan mengabulkan permohonan ini. Saya yakin ini isu lah, karena tidak masuk akal. Tidak masuk di akal logika saya dengan alih-alih kekuasaan, masa kekuasaan begitu kerdilnya, dia memanfaatkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi, ya kan, yang dijadikan alat untuk mengeluarkan suatu keputusan hukum yang tertinggi dengan dalih itu untuk memperpanjang. Itu kan sangat naif sekali. Dan masyarakat tahu lah kalau itu terjadi pasti itu ada pesanan dari penguasa. Logika berpikir saya seperti itu. Pesanan ya? Iya, logika saya berpikir. Terus, apa kepentingan Mahkamah Konstitusi? Bukan itu kami begitu berat. Melanggar sumpahnya gitu. Itu logika berpikir saya kalau itu menjadi nyata. Ini kan masih belum nyata kita bicara ya. Gitu. Tapi kan begini Pak Gatot, kadang-kadang kita butuh untuk menghadang konspirasi kan dalam tanda kutip. Walaupun ini belum terjadi, tetapi kalau kita tidak ributkan bisa terjadi. Jadi mudah-mudahan berarti kamu menjebak saya. Enggak juga. Kadang-kadang kan kita misal contoh Pak Gatot ya.
bicara tentang pemilu curang. Ya. Kan kita belum tahu akan pemilu curang atau tidak. Tapi kalau tidak ada orang yang ngomong tentang kemungkinan pemilu curang, wah itu nanti mudah sekali mencurangi pemilu. Karena kan apa-apa kan berdasarkan track record, rekam jejak. Rekam jejak MK hari ini adalah rekam jejak majelis yang selalu memenangkan kekuasaan kan. Ya. Nah, termasuk juga misalnya penambahan masa jabatan KPK. Kita ini mohon maaf nih Pak Gatot, saya agak bahasa agak kasar sedikit. Udah tahu orang sebel sama KPK sekarang, ya kan? Diperpanjang masa jabatannya. Artinya begini, achievementnya nggak ada, tapi tiba-tiba masa jabatannya diperpanjang. Saya perjelas ya bahwa ini bukan untuk yang sekarang. Gitu, untuk yang akan datang diharapkan lebih baik lagi semuanya kan gitu. Diperpanjang kan maksudnya baiknya begitu, kita berpikir positif gitu kan. Gitu. Jadi saudara sekalian ya, kita berpikir positif. Satu, bahwa masa jabatan pimpinan KPK itu menurut Pak Gatot dan menurut saya juga itu tidak untuk yang sekarang. Karena kalau yang sekarang kan putusan harus retroaktif ya, berlaku surut. Yang kedua, yang tadi proporsional tertutup cuma isu saja. Tapi isu kok ya beredar di mana-mana itu ya. Sekarang kan musimnya isu. bahkan komposisinya dikatakan 6-3 udah jelas cetol welo-welo gitu. Jadi kalau saya bayangkan 6-3 itu 5 orang yang mengabulkan perpanjangan pimpinan KPK ditambah satu lagi yang membelot ya kira-kira. Kan kemarin kan 5 orang cuma. Pak Gatot, biar aspiratif ya, coba kita dengarkan keluh kesah penonton kita juga. Alhamdulillah yang nonton udah 1080 nih. Cepat sekali. Iya, karena walaupun belum tidak woro-woro lagi yang watching now nih ada 1080. Oke. Nah, coba kita lihat komentar beberapa sobat era yang sudah sempat mengomentari soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilacap hadir. Cilacap hadir ya. Dah diduga. Nah, coba bayangkan. Berarti mereka percaya dah diduga. Semoga sehat selalu Jenderal. Keren cadas ya. Makanya saya sampaikan di forum yang cadas dan intelektual ini, kalau rezim ini masih berkuasa, pesimis akan fair play untuk aturan di skala lini. Oke, itu perlu digarisbawahi. Apa iya proporsional tertutup dikabulkan MK? Semakin terlihat jelas apa Bung Refli, ya? Saya nggak ngerti maksudnya. Terlihat semakin jelas karena sakit hati atau gimana? Karena biasanya untuk mengatakan bahwa kita itu tidak legitim ada kita sakit hati. Enggak sakit hati gimana ya? Beliau ini sudah panglima tertinggi TNI, jadi sudah mengalami pangkat tertinggi. Kalau Refli Harun paling tidak penghayal tertinggi. Nah, jadi paling tidak masyarakat yakin sudah diduga. Ya, walaupun ada juga mengatakan apa iya akan dikabulkan proporsional tertutup. Silakan Pak. Saya hanya mengingatkan ya para hakim dan semuanya lah masyarakat Indonesia ini, apalagi yang bisa menentukan kebijakan. Saya ingatkan lagi bahwa demokrasi ini ya, demokrasi adalah sesuatu yang selalu ya, sistem yang selalu berafiliasi dengan sosiologi. Itu delegitimasi gitu, sehingga eksistensi demokrasi itu selalu berafiliasi dengan kekuatan mayoritas. Menyimak dari yang tadi baru sampaikan, ini kan tidak ada satu kali yang membela. Artinya dia mau melawan logika demokrasi. Artinya apabila diputuskan ini adalah melawan logika demokrasi, melawan arus ya, kemudian memanfaatkan sistem demokrasi, ya kan, Mahkamah Konstitusi sistem demokrasi dengan cara yang tidak demokratis, Jadi melawan arus sistem demokrasi, melawan sosiologi, melawan mayoritas. Dan ini sangat berbahaya. Tapi nanti akhirnya mengatakan, iya demokrasi itu adanya di DPR, sudah diputuskan. Tapi kami demokrasi, kami menegakkan rule of law, negara hukum. Gimana? Itu boleh-boleh saja seperti itu. Tapi logika berpikir masyarakat sekarang ini pasti ini pesanan dari istana. Logika berpikir seperti itu. Karena apa? Muaranya kan orang akan melihat. Jangan menganggap bangsa itu buta tolol dan tuli. Mereka akan tahu gitu. Ngapain Mahkamah Konstitusi putuskan seperti itu? Apalagi pada tambah penundaan lagi. Jelas dong itu. Kan banyak orang dong berkirakan ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga kan gitu. Logika berpikir seperti itu.
Eh, Coba kita lihat lagi ya, banyak komentar lagi. MK itu legislatif, yudikatif, atau eksekutif. Nah, memang ada persoalan karena MK sekarang ini seperti lembaga legislatif jadinya, karena dia bikin bikin aturan dalam putusannya, terkesan gitu ya. Oke. Kemudian mana fungsi wakil kita di DPR dan MPR yang dibayar pakai duit rakyat? Nah, sebenarnya 8 fraksi sudah menyatakan menolak. Kalau misalnya satu fraksi yang setuju dan dikabulkan MK, luar biasa berarti fraksinya ya, kuat banget ya. Oke, lagi ya. Oke. Kalau pemilu ditunda, jabatan presiden kan tetap berhenti kosong. Jadi dalam hukum tata negara, kalau presiden yang baru belum dilantik, presiden yang lama tetap menjabat, itu masalahnya kalau hukum tata negara. Yeah. Kecuali kalau kepala daerah ya siap turun ke jalan. Maksudnya apa turun ke jalan? Nggak jelas ya. Oke. Ini, ini mah orang sakit hati kalau ngomong ngelantur yang dibahas PKI, ya kan? Yang cuma sampai PKI ini minggu Pak Gatot nih kayaknya nih, dibilang sakit hati. Ya boleh lah, orang berpendapat kan biasa-biasa aja. Iya. Saya juga sering dibilang sakit hati juga. Saya dari Jawa Timur hadir. Kemudian MK musuh konstitusi, baik mereka berpikir Mahkamah Konstitusi, penjaga konstitusi dibilang musuh konstitusi ya. Oh iya ya. Assalamualaikum Jenderal, tolong bela rakyat dan rakyat butuh komando agar bangsa ini tidak dicuri, butuh gerakan yang pasti Jenderal. Maksudnya apa ini? Kemudian kalau rezim ini tetap berkuasa, negara kita akan jauh dari demokrasi dan jauh dari keadilan pada orang-orang kecil, dan negara kita dikuasai oligarki dan ajarannya komunis. Mudah-mudahan tidak ya. Sehat Pak Gatot. Pak Gatot mau tanya, jika sudah ada presiden terpilih, apa pendukung yang kalah tetap legowo, nggak bakal terjadi kerusuhan? Pak Refli, gimana kalau kita saja yang curang? Bisa nggak? Oke, silakan. Sekalian untuk closing statement Pak Gatot. Explore soal hal-hal seperti ini. Ya, saya ulangi lagi bahwa demokrasi itu selalu berinteraksi dengan kekuatan mayoritas. Itu untuk legitimasi. Pemilihan presiden 51, voting pun suara yang terbesar. Dalam hal ini kan yang dikatakan mayoritas itu rakyatnya kan. Rakyat sekarang ini kan dia sedang termenung. Mau ke DPR sudah jadi percaya kan. Satu-satunya kan sebenarnya pelindungnya kan DPR. Dia memilih yang nggak dipercaya. Tinggal satu yang dipikirkan. Ketika bengong, saya hidup suatu negara, tapi semua sudah susah, ngomong sama siapa, sistemnya seperti ini kan. Tinggal satu yang ditunggu-tunggu, yaitu TNI sebagai penolongnya. Ya, kalau TNI pun tidak peduli kepada rakyatnya, maka persepsi rakyat kepada TNI sudah berubah. Ya, ingat, TNI dengan agamais itu sama persepsi. Gitu. Benci ketidakadilan, benci kecurangan, benci penindasan, benci kemurkaan, benci kejaliman. Agamanya seperti itu, agama apapun juga. Tokoh-tokoh agama seperti itu. TNI juga sama. Buktinya saja, Pak Dirman itu, dia itu seorang guru agama Muhammadiyah. Gitu. Dan juga jenderal TNI. Iya, disebut oleh orang Belanda bilang kiai. Gitu. Akhirnya jadi panglima TNI. Jadi tidak mungkin seorang agamais, agama apapun juga, mau pastor, pendeta, kiai, akan berafiliasi dengan ketidakadilan, kecurangan, kezaliman, ya kan, kemurkaan, penindasan, sama dengan TNI. Nah, maksud saya ini, kalau saya analogikan bahwa TNI itu sebagai analogi perpasangan, rakyat itu adalah wanita, TNI adalah kekasihnya atau suaminya, kan? Maka begitu si wanita ini pasangannya dalam kebingungan, kegalauan, minta perlindungan, terus laki-laki pacar atau suaminya, dia kan, diam saja, tidak apa-apa. Analoginya apa? Kan gitu.
Kadang orang kawin itu tidak lihat dia ganteng, tidak lihat dia kaya, Tapi mampu tapi melindungi. bertanggung jawab Ya. melindunginya kayak gitu. Makanya ngapain gua kawin sama bencong? Iya, iya. Kalau kita gunakan hukum famili, ya kan? Rakyat adalah ibu kandung TNI. TNI adalah rakyatnya. Ketika ibunya lagi susah, dia diam, anak durhaka. Kalau menggunakan logika seperti itu. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa yang disampaikan ini adalah isu. Isu. Ya. Oke. Semoga itu isu. Semoga tidak benar. Karena tidak masuk logika saya. Ya. Kalau Mahkamah Konstitusi akan memutuskan itu untuk sebagai alat sebagai penundaan. Untuk alat untuk menunda pemilu. Pak Gatot terakhir ini ya, saya selalu mengikuti Pak Gatot, concern Pak Gatot tentang bangkitnya komunisme. Ya. Ini penting disampaikan terus ya. Dan mengkritik berat 2 kepres Presiden Jokowi dan 1 impres. Ya. Bahkan setelah saya lihat ternyata kepres tahun 2023 dan impres 2023 ini dibuat pada tanggal 15 Maret. Betul. Dan 15 Maret itu adalah hari perang melawan Islamofobia loh di resolusi PBB. Ya. Ada kesannya kok malah terbalik harusnya. Ini mohon maaf ya, tiba-tiba apa sengaja ini. Oke, ini eksplor yang bagian ini sebelum kita mengakhirinya. Sebenarnya umat Islam patut juga berterima kasih kepada Joe Biden. Karena tanggal 15 itu kan dari pernyataan Joe Biden dulu yang terus bergulir sehingga lahirlah resolusi PBB perang melawan Islamofobia. Saya selalu berteriak-teriak tentang bangkitnya PKI. Saya tidak benci kepada keluarga PKI, tapi saya cinta kepada diri. Karena demokrasi itu ibaratnya hukum energi. Tidak mungkin yang kecil itu akan mengkooptasi yang besar. Itu akan jadi masalah. Gitu. Kalau itu selalu dilakukan jadi masalah. Udah contoh deh tahun 65 kan gitu. Islam, partai Islam udah dibubarkan kan. Kalau dikooptasi tetap aja terjadi. Saya tidak mau terjadi lembaran hitam yang terulang. Maka saya mengingatkan semuanya ini. Nah kemudian tentang instruksi presiden. Kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh kan instruksi presiden. Ya. Maka walaupun prosesnya tidak, maka akan lahirlah warga negara kelas 1, warga negara bangsawan yang semuanya adalah korban. Termasuk anak korban atau yang berdampak. Termasuk PKI ya? Iya. Termasuk PKI. Itu. Lahirnya instruksi presiden pun dengan kepres pernyataan presiden. Saya sebagai kepala negara hampir sungguh-sungguh terjadi pelanggaran HAM, tidak melakukan pelanggaran HAM berat. Kan? Ini kan menunjukkan kepada dunia bahwa sang kepala negara mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat. Siapa melakukan? Pasti state actor. Dia pasti ABRI pada saat itu untuk peristiwa 65. Ini sangat berbahaya sekali terhadap keamanan negara ini. Karena sekarang ini TNI dan Polri yang dulu ABRI itu adalah pembunuh genocide, ya kan? Yang pemusnahan atau kejahatan kemanusiaan yang sistematis. Dan ini akan menjadi warga negara kelas 2 dan dibenci oleh rakyat semuanya dan dunia internasional. Tetapi sebaliknya justru yang melakukan pemberontakan dianggap sebagai pahlawan. Ini cara PKI memutarbalikkan fakta. Pak Gatot, kalau kita bicara ya, saya bicara dengan UI Watch itu Pak Taufik Bahodir. Ada orang yang mempresentasikan mengenai bangkitnya komunisme. Ketika dia mendengar bangkitnya PKI, ketika dia mendengar itu, dia nggak percaya. 15% dia percaya. Tapi begitu presentasi kedua, ketiga, sampai sekarang dia udah percaya 100%. Yang mungkin 99,9% bahwa PKI akan bangkit. Kita tidak lihat PKI sebagai organisasi politiknya, tapi sebagai ideologi komunismenya, kan? Kalau Pak Gatot sendiri pakai skala meter berarti berapa persen yakin bahwa PKI itu sudah bangkit lagi dan sudah menyusup di kebijakan-kebijakan publik atau bahkan ke penyelenggara negara? Saya yakin 99%. Allahu Akbar. 99%. Selain Kepres dan Impres ini, indikasi lainnya, Pak? Saya mengikuti
jangka panjang dan ini adalah suatu langkah yang sangat tegas. Memanfaatkan reformasi. Ya. Habis reformasi langsung dua hal penting. Pemberontakan PKI tahun 1948 dan tahun 1965 itu dihapuskan dari pelajaran sejarah. Itu udah nggak ada lagi ya? Nggak ada. Nggak ada. Sejak kapan Bu? Ya kalau 9 tahun 2000-an. Tahun 2000. Ya, 2000-an. Jadi kalau sekarang 23 tahun, kalau anak itu umur 6 tahun sekolah, tambah 23. Kan gitu. Iya, iya. Nah, mayoritas sekarang ini kan bonus demografi. Seolah-olah mereka sudah menghitung benar jangka panjangnya ini. Oke. Sehingga kalau di logis, pertama yang dijelaskan paling cuma 15%. Dijelaskan lagi indikasi-indikasi itu yang berjalan. Ini ada kesan begini. Kita kok seperti dihadapkan pada situasi ngomong tentang bangkitnya komunisme itu haram. Jadi diharam-haramkan. Yang halal itu kalau Anda menghina Islam. Kasarnya begitu kan. Yang Islamofobia nggak dipersoalkan, radikal. Semua orang ngomong begitu. Kita bilang komunisme bangkit, hati-hati. Malah seperti maaf kayak ditarget begitu. Kesannya bahwa ini sudah menyebarkan berita bohong, hoax dan lain sebagainya. Tapi begitu mengatakan Islam itu buruk, akan ada radikalisme, akan ada macam-macam politik identitas, nggak apa-apa. Sepertinya ini mohon maaf ya terhadap siapapun. Terkesan terakhir ini Anda boleh menghina Islam, tapi Anda tidak boleh menghina komunisme, begitu ya kesannya. Ya. Gimana Pak Gatot? Ya itu PKI. Pas agama dimusuhin sama dia kan, terus PKI itu aja kan, modalnya kan seperti itu. Kalau ada yang ngomong seperti itu bagian pada mereka. Itu melakukan perang pemikiran dan narasi. Kalau yang ada yang marah ya berarti PKI dia kan? Ya wajar dong. Iya. Gitu. Saya marah kalau agama saya dihina, ya kan? Tapi ini terbalik, malah senang itu kalau agama dihina ya. Mana ada ateis hidup bersama-sama dengan yang negara yang berketuhanan dengan Esa? Nggak ada. Nah itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi kita jangan menyerah. Kalau dibilang seperti itu jangan menyerah, kan itu. Jadi itu bagian dari perang opini. Terakhir Pak Gatot. Ya. Bagaimana TNI? Ya, saya agak menunggu sedikit. Mau ngomong begini kan khawatir juga. Apakah TNI juga sudah disusupi? Yang kedua, TNI kesannya diam-diam aja dengan fenomena yang seperti ini, walaupun ada Maijen Kunto yang masih TNI aktif, tiba-tiba dia nulis kalau terjadi apa-apa, misalnya pemilu curang, jangan salahkan kalau TNI maju selangkah, begitu. Silakan Pak. Yang disampaikan Maijen Kunto itu dia bicara tentang masalah politik praktis. Oke. Ya. Tapi dia tidak berpolitik praktis. Tidak boleh bahkan ya? Tidak boleh. Ya. Tapi kalau bicara politik praktis harus. Ya. Ibaratnya begini, TNI itu pemilik saham di negara ini, benar? Ya. Kan gitu. Ya. Kalau saya punya perusahaan, kan gitu. Terus saya sebagai pemilik saham, perusahaan ini akan collapse. Terus saya diam aja, salah dong. Kan gitu. Jadi saya ingatkan, politik TNI adalah politik negara. Yang dikatakan negara itu di situ ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah, dan ada pengakuan internasional. Yang dilakukan oleh Maijen Kunto yang saya katakan ini adalah representatif dari semua pangdam, itu mengingatkan kalau rakyat yang dirusak, kan negara juga akan rusak. Kan sebelum itu terjadi, diingatkan, diingatkan. Dan boleh-boleh saja seperti itu. Mengingatkan pasti, kenapa? Saya katakan tadi bahwa TNI itu adalah anak kandung rakyat. Lagi ini soal pemilu ya. Kalau ada kecurangan bisa terjadi chaos, bisa memantik huru-hara. Sebelum terjadi kan diingatkan itu satu hal yang positif. Nah, masalah TNI kan sudah saya jelaskan tadi. Saya yakin TNI tidak diam. Karena begitu rakyat lagi bingung sekarang ini, DPR udah nggak ada kepercayaan lagi. Yang ditunggu kan tinggal TNI. Ketika TNI dia yang saya analogikan tadi sebagai pasangan, pasti dibilang tidak bertanggung jawab nih, persepsi rakyat akan berbeda. Kalau analogi pasangan-pasangan, rakyat istri
atau pacar, ya kan gitu. Saya ini adalah pacarnya kan, atau suaminya. Kalau diam, ngapain gak punya suaminya? Tadi, Pak Gatot, menurut Pak Gatot, TNI masih clear, masih belum tersusupi. Kalau tersusupi di semua ini kan tersusupi. Oke. Ide-idenya maksudnya, ya. Sistem perekrutannya, kan gitu kan. Sekarang Pak Kunto bicara seperti itu kan ada latar belakang. Yang dirasakan itu kan udah ganjalan yang lama itu bicara seperti itu. Mungkin di ruang hampa ya. Iya. Jadi sekarang ini adalah tapi saya yakin prajurit TNI itu ketika dia masuk ditanya bersediakah saudara-saudara disumpah dengan agama apa, ada nyebut Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha kan. Kemudian bagi yang Islam ikuti kata-kata saya, demi Allah saya bersumpah. Kan? Yang agama ini demi Tuhan saya bersumpah. Yang agama ini demi Sang Yang Widi saya berjanji. Yang agama ini Katolik demi Tuhan saya berjanji. Akan selalu setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka kalau ideologi akan ada yang dikasih dulu dan meyakinkan pasti akan bergerak. Oke. Ya, saudara sekalian, mudah-mudahan pembicaraan ini memberikan informasi yang clear, bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan itu tidak pernah terjadi. Termasuk juga misalnya kecenderungan MK untuk mengintervensi kekuasaan. Yang jelas putusan itu menurut Pak Gatot dan saya juga tidak berlaku untuk masa jabatan periode sekarang, dan mudah-mudahan tidak ada putusan MK yang neko-neko yang men-trigger untuk penundaan pemilu. Dan mengenai isu PKI, sehingga Pak Gatot Nurmantio sudah memperingatkan bahwa 99% yakin PKI sudah bangkit kembali. Karena itu, karena sudah 99%, apa yang harus kita lakukan? Menghalaunya. Karena tidak mungkin negeri Pancasila ini bersanding dengan anasir-anasir ateisme. Itu saja, sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.